Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Meisya Yusmeli dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26 dan bentuk usaha tetap. Baik, di sini saya akan uraikan penjelasan PPh pasal 26 beserta contoh praktisnya agar lebih mudah dipahami. Saya akan ambil poin-poin dari materi yang ada di file lalu menambahkan ilustrasi nyata untuk setiap bagian. Baik, pengertian pajak penghasilan atau PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, adapun contohnya, perusahaan di Jepang menerima royalti dari perusahaan Indonesia, yaitu wajib dikenakan pajak pasal 26. Adapun juga konsultan asing bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari menerima honor, wajib dipotong pajak pasal 26. Pemotongan pajak. Siapa sih yang wajib memotong pajak? Yaitu ada beberapa. Yang pertama, badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri selain BUT. Adapun contohnya, PT Indonesia membayar bunga ke bank luar negeri. PT Indonesia wajib memotong PPh 26. Tarif dan objek PPh pasal 26 itu 20%. Pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, B. bunga premium, diskonto, premi swab, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. C. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. hasil. E. hadiah dan penghargaan. F. pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan atau H. keuntungan karena bebasan utang. Adapun contohnya misalnya investor asing menerima dividen sebesar 100 juta. PPh-nya 26 sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayar langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang terakhir, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. Yang ketiga, 20% dari penghasilan kena pajak sesuai dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 4. Tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan dengan menunjukkan surat keterampilan domisili. 5. Tarif PPh pasal 26 bersifat final, bukan objek PPh pasal 26. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yang ada tertera di berikut.
2. Badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun saat terutang, cara pemotongan dan penyetoran SPT masa PPh pasal 26. Pertama, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Adapun contohnya, PT Indonesia membayar royalti ke perusahaan asing tanggal 15 Mei. PPh 26 terutang Mei harus dipotong saat itu juga. Berikutnya yang kedua, pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. Yang pertama, lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri. Yang kedua, lembar untuk kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, lembar untuk arsip pemotongan. Saat terutang, cara pemotongan, penyetoran, dan SPT masa pasal 26. Penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Adapun contohnya, royalti dibayar Mei, setor PPh 26 paling lambat 10 Juni. Laporan SPT paling lambat 20 Juni. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan atau tidak di tempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Contoh bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan atau penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan. Adapun contoh pabrik, perusahaan Korea punya pabrik di Bekasi, dianggap BUT, dikenakan pajak di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau perhutanan, proyek konstruksi, interaksi, dan perakitan. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia, komputer, agen elektronik, serta peralatan otomatis yang dimiliki, disewakan, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Selanjutnya, bentuk usaha tetap, objek pajak. Bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. 2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor perusahaan sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Adapun contohnya, badan usaha tetap Jepang di Indonesia menjual produk elektronik, penghasilan dikenakan pajak di Indonesia. Adapun ilustrasi kasus Mike karyawan asing bekerja di PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari bulan April 2023.
menerima gaji 5.000 US dollar, cruise 13.500 per 1 US dollar, hitung PPh 26. 20% dikali 67.500 sama dengan 13.500. Untuk bruto 5.000 dikali 13.500 sama dengan 67.500. Mungkin demikian data yang saya paparkan. Untuk kesimpulannya, PPh pasal 26 adalah instrumen untuk memastikan penghasilan yang ke luar negeri tetap dikenakan pajak di Indonesia. Dan untuk bentuk usaha tetap diperlukan hampir sama dengan subjek pajak dalam negeri karena dianggap menjalankan usaha di Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.